time you walk into the room, got me feeling crazy, shot my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Selamat pagi. Kami dari Universitas Timur, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Ekonomi Pembangunan semester 2, kelas 2A. Perkenalkan, nama lengkap saya Alexia Odelina Goba, NPM 42240031. Nama saya Gromania Irsiloe, NPM 42240036. Nama saya Arsenius Manuel Saleh, NPM 422400. Di sini kami akan menjelaskan tentang yang pertama, mendeskripsikan kenapa di Labuan Bajo itu biaya hidupnya lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lain. Yang kedua, apakah pariwisata di Labuan Bajo bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia? Dan yang ketiga, apakah ada pro dan kontra di Labuan Bajo? Baik, sekarang saya akan menjelaskan biaya hidup di Labuan Bajo. Biaya hidup di Labuan Bajo cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia karena beberapa faktor utama. Yang pertama, lokasi yang terisolasi. Labuan Bajo terletak di Pulau Flores yang merupakan wilayah terpencil dengan akses terbatas. Hal ini membuat distribusi barang dan bahan pokok menjadi lebih mahal karena logistis dan transportasi membutuhkan biaya yang lebih tinggi. Yang kedua, permintaan tinggi karena pariwisata. Labuan Bajo merupakan salah satu destinasi wisata utama di Indonesia, terutama karena kedekatan dengan Taman Nasional Komodo dan pulau-pulau sekitarnya. Banyak wisatawan domestik dan internasional yang datang ke sana, yang menyebabkan harga barang dan jasa seperti akomodasi, makanan, dan transportasi meningkat untuk memenuhi permintaan yang tinggi. Yang ketiga, infrastruktur yang masih terbatas. Meskipun Labuan Bajo berkembang pesat, infrastruktur yang terbatas dan belum merata menyebabkan biaya operasional di daerah ini lebih tinggi. Sebagai contoh, biaya pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur seperti jalan, listrik, dan air lebih mahal karena keterbatasan sumber. Yang keempat, jumlah penduduk yang relatif sedikit. Dengan jumlah penduduk yang lebih sedikit dibandingkan dengan kota-kota besar, skala ekonomi di Labuan Bajo terbatas. Hal ini membuat harga barang dan jasa cenderung lebih tinggi karena ada lebih sedikit penyediaan dan persaingan. Yang kelima, peran sumber daya alam. Sebagian besar pendapatan daerah ini berasal dari sektor pariwisata dan sektor kelautan. Tingginya permintaan terhadap produk-produk lokal dan juga dapat mendorong harga yang lebih tinggi, terutama di sektor pangan dan kebutuhan sehari-hari. Kombinasi faktor-faktor tersebut menyebabkan biaya hidup di Labuan Bajo yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Baik, yang kedua, pariwisata di Labuan Bajo memiliki potensi besar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia, terutama melalui beberapa aspek berikut. Yang pertama, peningkatan pendapatan daerah. Labuan Bajo sebagai gerbang menuju Taman Nasional Komodo menarik banyak wisata domestik dan internasional. Hal ini dapat meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak, biaya masuk, dan layanan wisata lainnya. Yang kedua, penciptaan lapangan kerja. Sektor pariwisata mendorong penciptaan lapangan kerja di berbagai sektor seperti hotel, restoran, transportasi, pemandu wisata, dan banyak industri pendukung lainnya. Ini membantu mengurangi pengangguran dan meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat. Yang ketiga, investasi infrastruktur. Untuk mendukung pariwisata, infrastruktur seperti bandara, jalan, dan fasilitas akomodasi terus ditingkatkan. Hal ini tidak hanya menguntungkan sektor pariwisata, tetapi juga meningkatkan konektivitas dan mempermudah akses wilayah lain di Indonesia. Yang keempat, peningkatan ekspor dan devisa. Wisatawan asing yang datang ke Labuan Bajo turut memberikan kontribusi terhadap pemasukan devisa negara. Pengeluaran mereka untuk akomodasi, makanan, dan aktivitas lainnya
menjadi sumber pendapatan yang signifikan. Yang kelima, pengembangan sektor pendukung. Keberadaan pariwisata juga meningkatkan sektor-sektor terkait seperti kerajinan tangan, kuliner lokal, dan sektor pertanian yang memenuhi kebutuhan pasar wisatawan. Namun, untuk memaksimalkan potensi ini, perlu ada perhatian terhadap keberlanjutan dan pengelolaan pariwisata yang ramah lingkungan agar dampak negatif terhadap alam dan budaya lokal dapat diminimalisir. Labuan Bajo bisa menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi Indonesia, khususnya di sektor pariwisata. Sekarang saya akan menjelaskan tentang pro dan kontra di Labuan Bajo. Pembangunan pariwisata di Labuan Bajo memang menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat dan berbagai pihak. Berikut adalah beberapa pro dan kontra yang sering dibicarakan terkait dengan pembangunan pariwisata di Labuan Bajo. Yang pertama, pro. Pro yang pertama, peningkatan ekonomi lokal. Dengan meningkatnya jumlah wisatawan, Labuan Bajo bisa merasakan dampak positif dari sisi ekonomi. Sektor pariwisata dapat menciptakan lapangan pekerjaan, mulai dari hotel, restoran, pemandu wisata, hingga pedagang lokal. Yang kedua, peningkatan infrastruktur. Pembangunan pariwisata seringkali diikuti dengan pembangunan infrastruktur yang lebih baik seperti jalan, bandara, pelabuhan, dan fasilitas umum lainnya. Hal ini tentu membawa manfaat jangka panjang bagi masyarakat setempat. Yang ketiga, promosi budaya dan alam. Labuan Bajo terkenal dengan keindahan alamnya seperti Pulau Komodo dan Taman Nasional yang diakui dunia. Pembangunan pariwisata bisa meningkat kesadaran global tentang pentingnya pelestarian alam dan budaya lokal. Yang keempat, investasi dan proyek infrastruktur. Pembangunan pariwisata seringkali menarik investasi besar dari dalam dan luar negeri yang bisa digunakan untuk membangun fasilitas umum atau proyek besar yang bermanfaat bagi masyarakat. Yang kedua, kontrak. Kontrak pertama, dampak lingkungan. Peningkatan jumlah wisatawan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan seperti kerusakan terumbu karang, pencemaran, atau kerusakan habitat satwa. Pengolahan yang kurang baik dapat memperburuk kondisi alam yang menjadi daya tarik utama. Kedua, ketimpangan sosial. Meskipun sektor pariwisata dapat membuka banyak lapangan pekerjaan, keuntungan ekonomi dari pariwisata kadang hanya dinikmati oleh segelintir orang. Hal ini bisa memperburuk ketimpangan sosial antara masyarakat yang terlibat langsung dalam sektor pariwisata dan mereka yang tidak. Yang ketiga, pengaruh budaya. Perkembangan pariwisata dapat mengubah budaya lokal. Pengaruh budaya asing yang masuk bisa mengikis tradisi dan kebiasaan asli masyarakat setempat yang terkadang mengarah pada komodifikasi budaya lokal. Yang keempat, kepadatan wisatawan. Meningkatnya jumlah wisatawan bisa membuat daerah tersebut menjadi terlalu padat, yang mempengaruhi kenyamanan baik untuk penduduk lokal maupun wisatawan itu sendiri. Hal ini juga bisa menyebabkan masalah sosial, seperti kemacetan dan kurangnya fasilitas yang memadai untuk menampung jumlah pengunjung. Pembangunan pariwisata di Labuan Bajo memang harus dijalankan dengan hati-hati agar dapat menguntungkan banyak pihak tanpa merusak keindahan alam dan sosial budaya yang ada. Keberlanjutan dan pengelolaan yang bijaksana sangat dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara perkembangan ekonomi dan pelestarian alam.